Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini, saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah jaringan komputer 2 dengan jaring, di mata kuliah pemrograman jaringan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Komaria dan Ibu Dian Wafifah. Ibu Dian Ayu Hovifah. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari mengerjakan tugas ini. Nah, di sini memiliki tujuan yang pertama itu mahasiswa memahami konsep Descartes state dalam automasi jaringan dan bagaimana menerapkan menggunakan Ansible-nya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan di VLAN dan interface seperti itu. Selanjutnya, nomor ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengambilan aktual stage perangkat menggunakan Ansible Fudge. Nah, selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menyusun dan menjalankan skrip compliance untuk membandingkan desired state dengan kondisi aktual perangkat. Selanjutnya yaitu mahasiswa dapat yang terakhir itu mahasiswa dapat menghasilkan laporan kompleks yang menunjukkan kesusahan konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan seperti itu. Nah, di sini di yang pertama itu kita membuat topologi teman-teman seperti ini. Itu ada 4 device, ada empat device dan satu eh, jaringan teman-teman. 4 device yaitu di sini ada router satu, ada switch satu, ada switch dua dan ada docker dua. Di sini kami menggunakan DHCP teman-teman. Ini apa sih namanya IP DHCP itu kami tidak membuat manual. Jadi teman-teman misalnya kita mulai nih di sini. Oke, bentar dinaikin dulu. Nah, oke. So, ini interface ulang-ulang. So, ini interface. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwasannya kami membuat IP di sini membuat IP di VLAN satu itu menggunakan DHCP seperti ini. Nah, dia jadi langsung dapat langsung tanpa kita melakukan konfigurasi secara manual seperti itu. Jadi dia udah ada di sini. Nah, selanjutnya juga kita membuat file inventory ini di sini, teman-teman. Nah, kita membuat file inventory ini. Nah, yang berisikan daftar dari router satu, switch satu dan switch 2. Nah, dan variabel koneksi SSH, teman-teman. Nah, dengan ke kredensial yang disepakati seperti dari nama, itu username, itu apa, password, itu apa, seperti itu. Nah, di sini hasil implementasi juga ada. File ini mencantumkan router satu dan switch satu yang akan dikelola. Semua host dikelompokkan dengan grup router dan switch yang kemudian digabungkan ke grup Indo Cisco device seperti itu, teman-teman. Fiber global juga koneksi SSH didefinisikan untuk memastikan Ansible dan menggunakan username dan password untuk login pada alamat IP seperti itu. Jadi seperti ini. Aduh, oke. Kalau kita as dulu di sini, oh inventory YAML ya aku buatnya. Yang bisa kita lihat seperti ini. Cat yang hmm, bisa teman-teman lihat di sini itu ada yang berisikan host-host teman-teman. Ini dari router, ini dari switch, ini dari switch satu, yang ini dari switch 2-nya, teman-teman. Dan di sini yaitu dijadikan satu, yaitu di Cisco device atau di children. Selanjutnya di AL itu konektivitas, network, dan password sama username itu saya samain yaitu Dinda sama Dinda seperti itu, teman-teman. Nah,
Selanjutnya yaitu kita ke membuat file data konfigurasi, yaitu file ini teman-teman. Coba kita membuat file hmm, ya clear dulu aja, clear, clear, clear. Nah, ini kita membuat cat deploy, deploy. Oke. Ini kita membuat config. Apa deploy? Oh iya, file deploy. Bentar, deploy dulu tah. Ya, Pak, teman-teman. LS. Oh, Desired, teman-teman. Maaf, maaf. Cat Desired. Nah, di sini kita membuat yaitu menggunakan membuat file desired ini kita menggunakan konfigurasi desired sendiri yaitu di VLAN dan loopback interface-nya teman-teman itu menggunakan kode unik yaitu menggunakan npm kita masing-masing. npm saya. Di sini npm saya 08 atau nomor 8 itu di VLAN ID saya menggunakan 08 di dosen. Terus untuk di VLAN ID 2 yaitu di mahasiswa itu saya menggunakan 2008 dan loopback-nya saya menggunakan loopback 08 yang menggunakan IP address 0808 juga. Seperti itu. Nah, bisa langsung kita jalanin, kita clearin dulu. Nah, Ansible, Ansible min playbook, min dis desired ya, desired. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Oh, nggak bisa oh, salah, seharusnya gini. Nah, ini ada tanda plus, plus, ada tanda minus. Seperti ini. Ini adalah, ini apa aja sih yang udah kita konfigurasi seperti itu, teman-teman. Di dalam sini, seperti itu. Itu file ini berhasil sebagai sort of truth configuration. Nah, ini udah kita telah melakukan konfigurasi atau belum, seperti itu. Oke, kita clearin dulu aja lagi. Oke, sekarang kita ke hmm, selanjutnya yaitu kita file em, membuat file deploy configuration, teman-teman. Jadi cap deploy configuration deploy harus di tab ya. Apa? Nah, ini teman-teman, nah di sini kita membuat playbook yang membaca dan menerapkan data, teman-teman. Dari disk yang menggunakan modus iOS, teman-teman, dan iOS 13 interface dengan bantuan Jinja. Oke, dengan bantuan Jinja pada bagian ini. Nah, hasil implementasinya ini menunjukkan Jinja untuk membaca data-data di atas, data-data yang tadi secara dinamis, teman-teman, dan menerapkan konfigurasi menggunakan modul Cisco iOS seperti itu. Nah, modul iOS VLAN memastikan VLAN yang ditentukan seperti menggunakan npm, terus ya kode-kode unik seperti itu, teman-teman, dan mengaktifkan logback 77. Betul. Coba kita langsung jalanin aja. Clear. Masih belum? Oke, playbook, ini apa ya? Deploy. Oh ya, deploy ini coba. Oh ya, hasilnya sama ya teman-teman untuk memeriksa eh di sini memastikan yang ditentukan npm itu sudah benar atau belum gitu. Coba kita jalanin lagi sih. Nah, Ansible main playbooks ini yang apa namanya suka suka hmm,
Seperti ini teman-teman, kami melakukan ini yang benar ya, yaitu melakukan inventory YAML di deploy config YAML seperti itu. Waduh, kenapa ini file? Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung aja ke terakhir ini, ke kalau nggak salah dia cuma jadi di router satu ya. Aduh, di sini yaitu kegagalan disebabkan karena masalah apa sih konfigurasi autentifikasi dari SSH-nya sendiri, teman-teman. Meskipun saya sudah melakukan mengecek berkali-kali, bahkan melakukan masuk secara manual, itu masih belum tahu salahnya di mana. Jadi ya dia masih valid, teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita membuat file complaints atau file ini untuk memvalidasi tiga elemen kunci tadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita clearin dulu, clear. Hasilnya bakal valid juga karena sama. Oke, ini kita ganti menjadi Oke. Dia sama mengecek, tapi ya hasilnya valid dikarenakan katanya kesalahan konfigurasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di selanjutnya kita ke yang terakhir yaitu post teman-teman. Seperti ini, Ansible, playbook, inventory YAML, terus post. Ini sama teman-teman, terjadinya violet, bahkan error. Oh, salah ya. Ini karena yang namanya kita ganti itu loh teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dia hanya sampai di play recap saja gitu teman-teman. Dan tidak tahu hasilnya karena katanya salah autentifikasi. Padahal aku udah melakukan autentifikasi itu berkali-kali dan nggak tahu gimana salahnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya kita ke soal pertanyaan lagi. Pertanyaan teman-teman. Nah, di sini kita tunjukkan inventari YAML dan di should state YAML dituliskan perangkat apa saja yang di manage di aturan pada yang ditetapkan. Nah, tadi udah saya tunjukkan di inventari YAML dan di desired YAML. Sebelumnya udah saya tunjukin. Nah, di sini saya menggunakan contohnya pada inventory YAML yaitu menggunakan npm saya, contohnya misalnya npm saya 247.8.20.08. Di sini saya menggunakan 4 angka belakang nomor saya, angka belakang nomor npm saya atau dua belakangnya teman dan dua belakang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, perangkat apa aja sih yang tuliskan perangkat apa saja yang di manage dan aturan apa yang ditetapkan. Nah, perangkat apa aja itu ada router dan switch. Nah, aturan yang ditetapkan di router itu membuat interface loopback 77 dengan deskripsi interface loopback yaitu menggunakan ujung npm saya dan alamat IP-nya seperti itu teman-teman. Yang saya buat 10.08.08 itu tadi. Selanjutnya di switch itu membuat VLAN 77 VLAN 08 dan VLAN 2008 seperti itu teman-teman. Dengan nama dosen dan mahasiswa seperti itu. Untuk dosen sendiri itu di suite 08 dan untuk di mahasiswa sendiri di suite 2008 seperti itu.
Nah, kita tunjukkan hasil running deploy config. Tunjukkan kapan mendapat status change dan mendapat change 0. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Change 1 dan change 0. Bisa dilihat tadi teman-teman punya saya itu masih terjadinya violet. Nggak tahu kenapa dia change 0 itu karena terjadinya punya aku tadi masih change 0 ya. Karena katanya terjadinya salahnya autentifikasi. Padahal saya sudah melakukan autentifikasi secara benar dan berulang kali gitu teman-teman. Bahkan saya sudah mencoba secara manual. Nah, kita bisa melihat show interface film brief. Tampilkan hasil dan bandingkan apakah sudah sesuai dengan desired data. Oke, kita ke switch satu. Show interface IPS. Show interface film brief. Brief. Oke, brief. So IP interface ya. So IP interface film film profilan aja kali ya. So, iya. Nah, seperti ini teman-teman. Filannya seperti ini. Hmm. Tuh, bakal dia default aktif ya teman-teman, aktif seperti itu. Dan hasilnya apa tadi pertanyaannya? Apakah hasil sudah sesuai dengan desired stage? Desired stage tadi hasilnya yaitu eh, udah ya berarti teman-teman seperti itu. Hasilnya udah sesuai gitu. Selanjutnya, tampilkan salah satu file JSON hasil post test. Sebutkan ada apa aja yang disimpan, mengapa data tersebut diperlukan untuk complaints. Nah, data tersebut hmm, jalankan perintah. Nah, selanjutnya tampilkan salah satu ya. Salah satu yaitu seperti R1, terus R1 hasilnya itu MPF version kita, MPF kita dan username. Nah, data yang disimpan itu ada hostname, terus serial, version, VLAN brief, dan IP interface brief. Seperti itu. Selanjutnya, di nomor 5, apakah logback yang ditentukan di this step muncul pada hasil IP interface? Jelaskan bagaimana complaint script mendeteksi keberadaan interface tersebut. Tampilkan screen bagian teks ini dan screen bagian teks ini. Nah, bagian 5 itu kehadiran logbacks. Ya, logbacks yang ditentukan yaitu di logbacks berarti punya 08 akan muncul hasil di show IV interface brief seperti itu. Nah, deteksi oleh complete script itu compliance script itu mendeteksi keberadaan dan status logback interface melalui Ansible dengan menggunakan pada fakta yang dikumpulkan seperti itu. Yaitu selanjutnya ke soal 6, setelah melakukan perubahan manual, state drift menjalankan ulang komplit dan akan ada kondisi hasilnya valid. Tampilkan hasilnya dan jelaskan bagaimana pesan Ansible. Nah, seharusnya pesan Ansible itu dia akan mengeluarkan pesan hostname needs out style atau R1 default. Seperti itu, teman-teman seharusnya. Terakhir yaitu apa hubungan antara desert step, aktual independen dan complaints. Jelaskan dengan contoh dari hasil praktikum. Nah, yaitu perbedaannya. Yang pertama kondisi conference ideal yang didefinisikan dalam file data seperti itu. Hubungannya yaitu VLAN 77 dan VLAN 08 dan VLAN 2008 seperti itu, teman-teman. 2008. Selanjutnya itu di actual state yaitu kondisi konfigurasi perangkat jaringan saat ini ditarik menggunakan modul pengumpulan, sedangkan yang data yang disimpan dalam data, contohnya itu data yang disimpan dalam R1 version dan S1 version seperti itu. JSON. Mungkin hanya sampai di sini tugas video kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.